Mas Dian gimana Mas Dian? Gimana tanggapannya? Iya, SIBC. Ini nggak ditanggap, Mas. Jadi nanti mendapatkan efek hidrofobik, efek daun talas, dan juga halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Ini adalah video lanjutannya dari Pajero karena beliau kesini membawa 3 mobil sekaligus. Langsung saja setelah kita cek, sekarang kita naikkan ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Dan untuk pembersihan yang pertama, seperti biasa kita gunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Dengan tekanan yang tinggi ini sangat ampuh untuk merontokkan kotoran dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Terlihat banyak sekali kotoran yang sudah berjatuhan. Pembersihan kolong dan kaki-kaki mobil ini sangat penting karena selain merawat kolong kaki-kaki mobil kita, juga dapat mencegah atau meminimalisir timbulnya karat ataupun korosi pada kolong kaki-kaki mobil. Apalagi bodi bagian bawah mobil juga harus terlindungi. Sekarang lanjut ke proses detailing. Untuk detailing kolong kaki-kaki ini kita lakukan menggunakan cairan degreaser untuk mengangkat dan juga merontokkan kerak yang menempel pada seluruh bagian kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita bersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini yang tadinya kotor sekali, banyak kerak-kerak, sekarang sudah jauh lebih kinclong dan bersih. Setelah kita bersihkan, sekarang waktunya kita pasang kembali keempat rodanya seperti semula. Pemasangan roda ini tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi sudah kita atur supaya pemasangannya kembali lagi seperti semula. Sekarang lanjut ke detailing body. Karena seluruh bagian bodi mobil ini banyak sekali kerak-kerak yang berwarna kehitam-hitaman kecoklat-coklatan. Dan sekarang adalah proses pembersihan seat belt. Untuk seat belt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan tinggi. Kemudian lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama, untuk menghilangkan noda dan juga kotoran yang menempel pada seluruh bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses poles bodi dan sebagainya.
Next, lanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk interior mobil ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar, trim-trim hingga seluruh bagian interiornya. Setelah kita bongkar, nanti akan mulai terlihat kotoran apa saja yang ada di bawah jok maupun di bawah karpet dasar mobil. Untuk pembongkaran ini juga kita harus sangat hati-hati serta teliti karena di mobil ini banyak sekali sensor, pengkabelan serta kelistrikan yang tertanam. Setelah dibongkar, ternyata kondisi lantai dasarnya masih aman dan tidak terlalu parah kotorannya. Dan lanjut ke proses pembersihan karpet dasar. Untuk karpet dasar mobil ini yang sudah kita bongkar, kita bersihkan menggunakan tornador bertekanan angin yang sudah kita campur dengan cairan pembersih agar karpet dasar ini wangi serta kotoran-kotorannya bisa terangkat semua. Sebelum kita tornador, tadinya karpet ini sudah dilakukan proses vacuuming untuk mengangkat kotorannya agar lebih mudah saat pembersihan guna mempersingkat waktu. Oke guys, Nah ini bisa diceritakan mas kondisi plafonnya yang pertama gimana? kondisi plafonnya yang pertama sih tidak terlalu kotor banget juga sih. Parah ya? Nggak parah. Itu belum bersih. Itu tergolong bersih. Cuma di tornador tujuannya menghilangkan bau-bau yang menempel di plafonnya Oke. supaya beli gitu, saya tak jabut ayo tuh. bersih lah. Misalnya kan ada bau rokok atau bau apa yang lain, debu-debu Apa ya dibongkar? itu kita tornador. Bukan bongkar ya? Terus apa lagi masih? Ini apa? Untuk plafon ini dia bahannya bukan bujur ya mas ya? Bukan kayak Kayak Tol. gitu ya mas ya? bukan kayak sejenis Innova terus ras. Lanjut ke proses pembersihan plafon. Untuk plafon juga kita bersihkan menggunakan tornador. Karena kondisi plafon juga tidak terlalu parah, jadi cukup cepat dan mudah proses pembersihannya. Next, beralih ke proses pembersihan lantai dasar. Lantai dasar ini juga kita bersihkan menggunakan vakum untuk mengangkat kotoran dan juga pasir. Kemudian lanjut ke proses sampo agar lantai dasar mobil wangi. Biasanya kotoran yang ada di bawah lantai dasar jika tidak segera diangkat, lama-kelamaan bisa menimbulkan karat maupun mengundang serangga untuk tinggal di bawah lantai dasar mobil. Dan next, lanjut ke proses polish body yang pertama yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur dan juga swirl mark yang ada pada seluruh bagian bodi mobil. Apalagi mobil CR-V ini, keluhan utamanya adalah jamur. Di seluruh bodinya banyak sekali jamur-jamur yang sudah tebal dan mengganggu untuk dilihat. Saat diraba jamurnya sudah sangat kasar sekali. Step pertama lanjut ke step kedua yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan sisa-sisa cacat minor sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobil.
Next, selesai kita dekontaminasi yang kedua kalinya, lanjut ke proses coating nanoseramik. Oke, nah sekarang selesai dekontaminasi tadi, lanjut ke proses pelapisan layer yang pertama menggunakan nanoseramik SIBC base coat paint protection. Dia fungsinya untuk mengeraskan cat bodi mobil, lapisan clear coat dan juga lapisan top coatnya. Jadi ini base-nya, dasarnya. Untuk layer yang pertama ini kita nanti setelah diaplikasikan menunggu minimal 6 jam untuk pengeringannya dalam suhu ruangan. Optimalnya itu paling bagus 12 jam. Nah ini kita tunggu semalaman, besok baru naik ke layer yang kedua pakai Seal 3 nanoseramik juga wet look. Nah ini udah kelihatan kinclong sekali bodinya, jadi baritan-baritan halus dan juga seal mark jamur yang ada di bodi udah kita hilangkan. Sekarang naik ke paint protectionnya. Jadi coating ini dia masuk ke pori-pori clear coatnya yang berukuran nano, kecil sekali, nggak kelihatan. Jadi dia menutupi bagian-bagian yang nggak rata, yang lubang-lubang. Jadi dia ini kayak kaca. Kalau dia kering nanti akan mengeras seperti kaca. Biasanya itu di botolnya ada kayak serbuk-serbuk kaca gitu. Oke, nah ini lap basah. Ini Mas Dian gimana Mas Dian? Gimana tanggapannya? Ya, SIBC. Ini nggak ditanggap mas. Nggak ditanggap. Coba mas. Tanggapannya Mas Dian. Kita tanya ke Mas Niko ini sekarang. Mas Niko, Mas Gendut, ini kenapa kok habis di coating itu pakai lap basah terus di lap kering? Supaya meratakan mas. Bener ya? Meratakan gimana mas maksudnya mas? Tapi raro. Kok gak harus sih? SOP mas. Itu-itunya gini mas. Jadi Ya beda-beda tempat, beda-beda pengaplikasian. beda cara ya. Iya. Oke. Caranya gitu. Oke. Kalau caranya itu menurut saya itu karena biar dia nanti keringnya dia kayak air. Jadi dia pakai lap basah itu biar lebih rata lagi, biar nggak demblok-demblok mas. Oh, apa itu? Demblok-demblok. Demblok-demblok itu biar coatingnya itu merata. Jadi Demblok. rata ke seluruh bodi, nggak menimbulkan cacat atau timbulnya apa namanya beleng pada cat bodi mobil. Jadi pakai lap basah terus dikeringkan pakai lap kering gitu. Jadi keringnya kayak air.
Oke, next day. Sekarang kita hari ketiga sepertinya. Ini lagi proses layer kedua, coating nano ceramic CO3 wet look ya. Jadi, ada jajan. Nah ini bersama Mas Niko pengelapnya dan pengaplikatornya Mas Dian. Nah ini Mas Dian lagi gesek-gesek. Nah kita pakainya obatnya ini CO3 wet look. Oke, dari nano ceramic. Jadi nanti akan basah. Nanti basah becek bodinya. Nah ini langsung aja ngobrol sama mana? Nah Mas Dian. Ini gimana Mas Dian? Halo, selamat pagi. Ya pagi. Oke. Nah, ini mulainya jam berapa Mas ini? Layer yang kedua ini tadi. Nah, Ini tadi baru datang langsung kita eksekusi. langsung eksekusi ya, jam 7 pagi ya Mas ya? Iya. Oke, nah ini udah dipindah ya Mas ya? Udah dipindah ke suntikan cairannya. Lipat. Iya, ke apa spet. Aplikator. Terus ditaruh ke aplikatornya. Tujuannya dipindah ke situ itu biar apa Mas Dian? Lebih mudah menuangkan. Kalau itu kan dituang gitu. Iya. Langsung Saya. grojok. Langsung gerojak gitu. Kalau Gerojak, ini gerojak. ada takarannya Oke, sendiri. jadi ada takarannya ya. Jadi kita juga bisa tahu berapa yang kita keluarkan buat body. Nah ini udah selesai. Udah selesai dari sana samping sini sampai sini. Ini nanti ditunggu berapa lama Mas Dian? Untuk yang kedua ini, layer yang kedua. Ini keringnya minimal 6 jam. Sama Kering- ya? Kering pada suhu ruang. Oke. Kering pada seluruh ruangan minimal 6 jam. Nah, ini bisa dilihat becek ya. Basah. Ini dia kelihatan airnya masih di permukaan. Dia masih belum menyerap, dia masih menyerap. Nah, ini dilap biar lebih rata, jadi nggak kayak tadi. Kalau dibiarkan kayak tadi ya keringnya kayak gitu, jadi kan jelek. Nah, ini dilap tujuannya biar keringnya itu merata. Nah, ini diaplikasikan nanti ke seluruh bodi mobil biar basah bodinya. Jadi nanti mendapatkan efek hidrofobik, efek daun talas, dan juga mendapatkan glossy kayak ini, wet look basah. Ini bodinya kelihatan basah. Untuk Mas Niko susah nggak Mas ngelapnya? Nggak terlalu mas. Nggak terlalu susah sih mas. Nggak terlalu susah ya? Iya. Oke. Biasanya itu kan yang menentukan hasil akhir itu yang ngelap Mas. Iya sih mas. Bukan Tuh. yang ngelap ya. Nah itu gimana Mas? Kalau dulu pas waktu masih pertama belajar itu Ya, pernah Mas. salah Mas? Pernah mas. Pernah banyak yang ketinggalan juga pernah. Oke. Jadi harus benar-benar teliti ya Mas ya? Iya mas. Oke. Nah, ini kita ambil. Soalnya harus cepet-cepet ya. Kalau nggak cepet nanti bisa kering di body. Oke. Jadi hasilnya jelek. Jadi kita jangan diganggu Mas Niko. Berdua masih konsentrasi. Oke, seperti itu dulu aja. Tunggu hasil jadinya seperti apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Oke. Jangan skip kalau iklan.
Setelah melewati proses yang sangat panjang, 3 hari pengerjaan, dan seperti inilah hasil finishnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam sekali serta banyak jamur-jamur yang sangat tebal sekarang sudah hilang dan jauh lebih kinclong mobilnya serta terproteksi. Terima kasih banyak kepada beliau, Bapak pemilik Honda CR-V ini yang sudah datang untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Tetap jaga kesehatan dan see you next time.